Hai adik-adik semua. Jadi sebelum kita memulai pembahasan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sartika Rolos, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Manado, yang pada saat ini akan membahas materi mengenai alat pembayaran. Nah, untuk adik-adik semua, apa dari kalian ada yang sudah tahu apa itu alat pembayaran? Nah, saya rasa adik-adik semua pasti sudah terpikirkan mengenai apa itu alat pembayaran. Dan seperti yang adik-adik semua ketahui, paling banyak alat pembayaran itu yang digunakan adalah alat pembayaran tunai, di mana berupa uang. Dan pada saat ini kita akan membahas lebih rinci mengenai alat pembayaran tersebut. Nah, kita masuk pada pengertian dari alat pembayaran itu sendiri. Jadi alat pembayaran di sini dikatakan alat pembayaran itu digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non-tunai. Bentuknya juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, mulai dari barter pada zaman dahulu hingga berganti menjadi uang. Namun fungsi dari alat pembayaran tersebut tetaplah sama, yaitu pembayaran transaksi yang harus dibayarkan haruslah sesuai dengan nilai transaksi tersebut atau nilai lain yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Nah, sesuai dengan pengertian di atas, jadi alat pembayaran ini merupakan suatu media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Nah, alat ini seperti yang kita tahu bersama, alat pembayaran yang sering kita gunakan itu berupa uang, di mana alat pembayaran itu tergolong dalam jenis pembayaran tunai. Namun selain itu ada juga alat pembayaran berupa non-tunai, dan kita akan membahas itu sebentar. Kita akan lanjut pada jenis-jenis alat pembayaran yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu alat pembayaran tunai, dan yang kedua alat pembayaran non-tunai. Kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu alat pembayaran tunai. Nah, alat pembayaran tunai ini merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Jadi di Indonesia sendiri itu yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 pada pasal 26 ayat 1. Nah, pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya kita sering menggunakan uang kartal ini yang terdiri dari uang kertas dan juga uang logam. Nah, di sini kita akan membahas juga dan kita akan mengenal seperti apa uang kertas dan seperti apa uang logam. Yang pertama akan kita bahas yaitu uang kertas. Nah, di sini mata uang yang berlaku di Indonesia sendiri yaitu rupiah, dan seperti yang kita lihat di gambar, ada uang kertas, ada uang kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000 dan juga Rp5.000.
Selain itu ada juga Rp2.000 dan Rp1.000. Nah, itu adalah uang yang sangat sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Dan juga selain uang kertas, di Indonesia berlaku juga uang logam. Nah, di sini kita akan melihat uang logam jenis apa saja yang ada di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ada uang logam yang seperti yang tertera di gambar. Ada uang logam yang bernilai Rp1.000, 500 perak, 200 perak, dan 100 perak. Itu sepengetahuan saya itu adalah uang logam yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas jenis alat pembayaran yang kedua, yaitu alat pembayaran secara non tunai. Nah, di sini kita akan membahas mengenai alat pembayaran non tunai, di mana pengertian alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai ini adalah seluruh alat pembayaran selain tunai. Nah, ini selain uang kartal. Alat pembayaran non tunai atau disebut juga uang giral biasa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal atau uang tunai yang sering kita gunakan untuk melakukan pembayaran berjumlah sedikit atau dengan nominal yang kecil. Nah, di Indonesia sendiri yang berhak untuk menerbitkan uang giral atau non tunai ini adalah seluruh bank umum kecuali Bank Indonesia. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis atau apa saja alat pembayaran non tunai tersebut. Nah, untuk jenis-jenis pembayaran non tunai ada yang pertama cek, yang kedua giro, yang ketiga nota debit, yang keempat kartu kredit, dan yang terakhir uang elektronik. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu cek. Nah, cek ini merupakan bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai dengan jumlah dan nama penerima yang tertulis di dalam cek, seperti yang ditampilkan di dalam gambar. Nah, ini adalah contoh cek yang sering digunakan. Nah, kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu giro. Nah, giro di sini merupakan simpanan atau dana pihak ketiga, di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek atau cekui, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari giro tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah nota debit. Nota debit merupakan sebuah bukti transaksi pengiriman barang yang dibeli juga penurunan harga barang. Nah, kita akan melihat gambar dari nota debit, dari contoh nota debit. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh dari nota debit yang sering digunakan. Kemudian kita akan masuk pada yang keempat, yaitu kartu kredit. Nah, kartu kredit adalah alat pembayaran secara non tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Nah, di sini seperti yang telah kita lihat bersama, ini merupakan contoh dari kartu kredit yang biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran
Biasanya contohnya seperti saat kita melakukan pembelian di toko tertentu, seperti contohnya Alfamart atau Indomart seperti itu. Kita tidak membawa uang tunai atau cash, tapi kita melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit tersebut, ataupun bisa digunakan di tempat-tempat atau toko-toko yang dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Kemudian kita akan masuk pada yang kelima, yaitu uang elektronik. Nah, jadi uang elektronik atau uang digital adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer. Nah, uang elektronik ini tapi sangat sering digunakan, seperti contohnya seperti yang ada pada gambar. Biasanya yang paling sering saya temui yaitu penggunaan Dana. Nah, uang elektronik ini biasanya menggunakan aplikasi ya. Dan yang paling sering saya temui yaitu aplikasi Dana. Nah, di sini kita melakukan top up atau pengisian saldo di tempat pengisian saldo. Contohnya kalau di Dana kita biasanya mengisi saldo di Alfamart atau Alfamidi. Nah, setelah kita melakukan pengisian saldo, otomatis uang yang telah kita lakukan pengisian ulang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Dana tersebut, yang kemudian dapat kita gunakan untuk melakukan pembayaran tanpa memegang uang cash atau tanpa membawa uang cash, tanpa menggunakan uang cash. Jadi kita hanya perlu mentransfer ataupun melakukan scan QRIS. Sekarang kebanyakan orang menggunakan QRIS, yang kita hanya perlu membuka aplikasi Dana tersebut, kemudian menekan tombol QRIS yang sudah tertulis di aplikasi itu. Kita hanya menekan itu, kemudian men-scan, ada sebuah barcode ya, kode yang harus kita scan untuk melakukan pembayaran entah itu di toko, di tempat-tempat yang diharuskan melakukan pembayaran menggunakan QRIS tersebut. Nah, biasanya seperti contoh ya, di bioskop sekarang ini kita sudah tidak bisa melakukan pembayaran menggunakan cash atau uang tunai. Sekarang kita harus menggunakan debit atau kredit atau menggunakan QRIS tersebut. Nah, uang elektronik ini sangat berguna jika kita akan melakukan pembayaran, karena sekarang zaman sudah maju dan uang tunai itu sekarang digunakan untuk pembayaran di toko-toko kecil seperti itu. Dan sekarang di tempat-tempat seperti bioskop tersebut sudah diterapkan pembayaran menggunakan non tunai. Tapi dalam konteks ini seperti debit, kredit, seperti kartu kredit ataupun uang elektronik itu. Jadi itu saja untuk materi pada saat ini.
Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari bahasan tersebut yaitu alat pembayaran mencangkup berbagai metode yang digunakan dalam transaksi keuangan, termasuk uang tunai, kartu kredit, transfer elektronik, dan digital payment lainnya. Alat pembayaran ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, juga mempengaruhi kecepatan dan efisiensi transaksi. Nah, sebelum kita menutup pembahasan materi pada saat ini, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, sekaligus memberikan tugas untuk dibuat di rumah ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya akan dikumpulkan, dan untuk pertanyaannya saya ingin memberikan pertanyaan, adik-adik semua buatlah suatu alur dari alur baik tentang salah satu dari jenis pembayaran non tunai. Buatlah suatu alur dari jenis pembayaran non tunai. Jadi adik-adik semua untuk menjelaskan bagaimana alur dari pembuatan sampai dengan penggunaan dari alat pembayaran non tunai tersebut. Contohnya kartu kredit. Adik-adik semua harus menjelaskan bagaimana alur pembuatan dari kartu kredit tersebut sampai dengan penggunaannya. Silakan untuk membuat pekerjaan rumah tersebut dalam bentuk video, kemudian dikumpulkan minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, silakan untuk adik-adik semua mempelajari mengenai materi tersebut. Kemudian itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena adik-adik semua telah mendengarkan apa yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.